Halo teman-teman, pada video narasi kali ini kita akan membahas bagaimana kabeling dengan kabel UTP. Video narasi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas keempat dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rainer Fauzan dengan NIM 25012040075, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kabel UTP. UTP merupakan kepanjangan dari kata unshielded twist pair. Diambil dari kata unshielded menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twist pair lainnya. Sedangkan kata twist pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Kabel unshielded twisted pair adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Dalam kabel UTP, jika dibuka akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya, berikut penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Nah, yang pertama ada warna orange memiliki fungsi untuk jalur paket data, warna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data, warna hijau juga memiliki fungsi untuk jalur paket data, putih hijau juga memiliki fungsi untuk jalur paket data. Nah, biru memiliki fungsi untuk jalur suara, putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara, coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC, putih coklat juga memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Bicara soal kabel UTP, ada beberapa jenis kategori kabel UTP ini yang menunjukkan kualitas dan jumlah kerapatan lilitannya, di mana semakin tinggi kategorinya maka akan semakin rapat lilitannya. Berikut ini kategorinya. Yang pertama ada kabel UTP kategori 1. Kabel jenis ini digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah, sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Yang kedua ada kabel UTP kategori 2. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps. Kabel UTP kategori 3. Kabel jenis ini digunakan pada jaringan berbasis 10BSD yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 10 Mbps. Nah, 10BSD sendiri adalah kependekan dari 10 Mbps, baseband, dan twist pair. Kabel UTP kategori keempat. Kabel jenis ini sering digunakan pada topologi jaringan token ring. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 5. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Kabel UTP kategori 5E. Pengembangan dari jenis sebelumnya. Ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps, yang setara 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel ini bisa mencapai 100 MHz. Kabel UTP kategori 6. Kabel jenis ini hampir sama dengan UTP kategori 5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 megabit per second. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Secara fisik terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair di dalam kabel tersebut. Nah, yang terakhir ada kabel UTP kategori 7. Kabel jenis ini memiliki kualitas transmisi data yang lebih baik ketimbang kabel jenis sebelum-sebelumnya. Kabel ini bisa dilewati data hingga 1 gigabit per detik. Selain itu, frekuensi sinyal yang bisa dialiri di kabel ini bisa mencapai 400 MHz. Selanjutnya ada standarisasi EIA-TIA 568B dan 568A. EIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industries Alliance, dan TIA kepanjangan dari Telecommunication Industry Association. Nah, maksud dari arti EIA-TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui adalah jenis UTP, SFTP. Banyak yang menganggap EIA-TIA hanyalah standar untuk kabel jenis Ethernet, padahal EIA-TIA lebih global untuk telekomunikasi termasuk transfer voice suara. Nah, yang pertama ada 568B. Ini merupakan urutan kabel bus pair, dalam hal ini kabel UTP atau SFTP. Urutan kabel 568B adalah pertama ada putih orange,
putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, sedangkan untuk urutan 568A antara lain putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Selanjutnya yaitu pengkabelan. Beberapa alat dan bahan yang digunakan pada pengkabelan ada kabel OTP, jack RJ45, dan crimping tool. Nah, kabel OTP sudah dibahas di atas. Selanjutnya ada jack RJ45. Ya, jack RJ45 ya digunakan untuk memasang 8 kabel kecil yang dari UTP tersebut menjadi satu sambungan. Nah, crimping tools akan digunakan untuk menjepit 8 kabel kecil dari UTP yang terpasang di jack RJ45, kemudian dirapatkan menggunakan alat ini. Nah, alat ini juga bisa digunakan untuk memotong kabel. Tipe pengkabelan dalam kabel OTP ada dua, yaitu straight dan cross. Nah, yang tipe straight, caranya pertama yaitu kupas ujung kabel OTP sekitar 1-2 cm sehingga 8 kabel kecil yang ada di dalamnya bisa kelihatan. Bisa 8 kabel tersebut kemudian luruskan, kemudian rapikan kabel agar mudah memasangnya nanti. Selanjutnya kabel sudah lurus, kemudian ambil jack RJ45 dan masukkan ke dalam pin yang tersedia. Nah, pin 1 dari jack ini adalah dipilih dari pin yang berada paling kiri. Kemudian kabel OTP disusun sesuai urutan EIA-TIA568B dan dimasukkan ke dalam jack RJ45. Nah, urutan dari EIA-TIA86B itu ada orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Masukkan 8 kabel OTP tersebut ke jack RJ45 secara rapat dan pastikan semua kabel masuk ke pinnya masing-masing. Masukkan jack RJ45 yang sudah dimasukkan tadi ke dalam mulut tang crimping dan jepit jack RJ45 sampai mengeluarkan suara klik. Nah, langkah sudah selesai untuk membuat kabel OTP tipe straight. Selanjutnya, ujung bagian lainnya menggunakan cara yang sama. Nah, untuk tipe cross, ini untuk pemasangan kabel OTP tipe cross caranya hampir sama dengan memasang kabel OTP tipe straight. Perbedaannya adalah hanya pada urutan warna kabel. Pada ujung kabel yang kedua, susunan kabel yang pertama sama dengan susunan kabel OTP tipe straight, yaitu EIA-TIA568B, dan ujung kabel yang kedua menggunakan EIA-TIA568A. Nah, ini kita mencoba menggunakan OTP kabel simulator. Yang pertama standar EIA-TIA568B. Klik start, terus ikon gunting kita untuk memotong kabel dan lapisannya juga. Terus menggunakan ikon tangan yang ada di kiri itu untuk mengelupas lilitannya. Nah, setelah itu diurutkan sesuai standar EIA-TIA568B. Nah, jika dirasa sudah sesuai, kita ambil jack RJ45, disesuaikan dengan pin yang warna merah itu adalah pin jack RJ45. Jika sudah sesuai, kita klik crimping tool yang ada di kanan itu. Nah, jika sudah, klik ikon kunci, nah akan terdetek piece trace. Nah, sudah ada tulisannya kabel kamu sudah terminate menurut EIA-TIA568B. Nah, selanjutnya menggunakan OTP kabel simulator menggunakan standar EIA-TIA568A. Namanya seperti cara tadi, dipotong kulitnya, terus dilurusin lilitannya. Setelah itu diurutkan warnanya sesuai standar EIA-TIA568A. Jika
jika dirasa sudah pas, itu dengan mengklik tombol cek RJ45 untuk memasang ceknya, disesuaikan dengan pin warna merah, terus dipasang. Setelah itu diklik grinding tools. Jika sudah, bisa diklik tombol kunci di samping. Sudah terdetek bahwa menggunakan A-Straight, yaitu sudah menurut EADA 568A. Nah, seperti itu uraian dari saya mengenai OTP kabeling. Terima kasih, sampai jumpa kembali.